Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pesta Natal pertama hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayat 12. Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga 12, saya akan baca bagi kita semua demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu begitu masuk sudah salaman tadi dengan kiri dan kanan? Belum? Kalau belum boleh lakukan sekarang. Baik, terima kasih. Karena terkadang kita menjangkau yang jauh, sementara yang dekat tidak. Iya, jadi tadi pagi begitu bangun sudah langsung update status, "Selamat Natal hai dunia." Sementara seisi rumahnya belum diucapkan selamat. Iya, jadi pertama-tama orang yang paling dekat dengan kita, lalu kemudian kita menyapa dunia ini dengan ucapan selamat Natal. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya, kalau sudah dikenal, makin sayang enggak? Kalau sudah dikenal, makin sayang tidak? Ada ya, ada? Ada orang makin didalami, makin ke sini, makin ke situ. Ada orang semakin dikenal, semakin terbongkar semua kebusukannya. Jadi ketika masih 2-3 hari kenal, semua masih baik-baik saja. Tapi setelah perkenalan berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, semua nampak. Detailnya nampak. Bapak Ibu, kenapa saya mulai dengan hal yang seperti ini? Karena bagaimana mungkin kita akan teguh dan kuat percaya kepada Tuhan kalau sesungguhnya kita tidak mengenal Dia dengan detail. Sekedar kita membaca firman yang saya bacakan tadi sepertinya tidak ada hubungannya dengan Natal. Kalau dalam cerita fiksi, dalam cerita sinetron, dalam cerita-cerita yang lain, inilah firman yang kita dengarkan hari ini yang disebut dengan alur maju. Jadi dia jauh membicarakan tentang Yesus ke depan yang dimulai dari hari lahirnya. Jadi untuk tahu siapa Dia yang berkuasa itu, untuk tahu siapa juru selamat itu, untuk tahu siapa Allah yang kita percaya itu, dimulai dari titik lahirnya. Jadi kalau sekedar tadi kita baca seperti tidak ada hubungannya, saya mau katakan ini sangat jelas hubungannya di mana. Kalau kita berkata bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang luar biasa, itu dimulai dari titik lahir Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau banyak sekali
biografi seseorang yang berpengaruh kita baca, tentu pengaruh atau biografi kehidupannya menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kehidupan yang dimulai dari nol, sekarang menjadi seseorang, menjadi sesuatu, itu sangat menginspirasi. Demikian dengan firman yang kita dengarkan di perayaan Natal, di pesta Natal yang pertama ini adalah alur maju menceritakan lebih jauh siapa Yesus Kristus itu sendiri yang dimulai dari hari lahirnya hari ini. Kenapa perlu dibicarakan tentang Yesus dan siapa dia sesungguhnya? Siapakah dia sesungguhnya yang lahir di Bethlehem Efrata itu? Siapa kita yang memestakan hari lahir itu sekarang? Dan di Ibrani pasal 1 ini mengungkapkan siapa Yesus yang lahir di Bethlehem. Bagaimana pribadinya, apa tugasnya, bagaimana hubungannya dengan Allah. Dan apalagi dia dibandingkan dengan keberadaan malaikat-malaikat di sorga. Jadi kalau kita baca tadi, sekarang hari lahirnya Tuhan Yesus kita peringati. Tetapi dibandingkan dengan para malaikat-malaikat. Jadi kenapa surat Ibrani ini dikirimkan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi? Karena ternyata Bapak Ibu, mereka kurang mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Sehingga ketika itu banyak orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi kembali balik memeluk kepercayaan Yahudi. Karena apa? Karena tidak mengenal. Maka sangat perlu sekali untuk mengenal siapa yang kita percaya itu. Memang dari segi dan sisi lahirnya pun sudah sangat bertolak belakang dengan logika manusia. Masa ada seorang yang namanya juru selamat lahirnya di kandang? Kayaknya ini kan gak mungkin. Kalau kita bilang ada from zero to hero, dari nol menjadi sesuatu, itu sepertinya jarang gitu. Menceritakan tentang sesuatu yang juru selamat yang luar biasa itu, tetapi dimulai dari lahirnya di kandang domba. Yang membalutnya aja adalah kain lampin. Lalu pertanyaan kita sekarang, apa iya ini bisa jadi juru selamat? Karena dari lahirnya pun seperti tidak bisa dipercaya. Karena dari lahirnya pun sangat di tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tetapi ternyata meski seperti itu sudah bagian dari nubuat-nubuat para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama. Nah, oleh karena itu yang penting dipupuk adalah Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimana pengenalan kita yang jelas dan detail tentang Tuhan yang kita percaya itu. Sehingga dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang jelas, dan dengan pengenalan yang detail, kita betul-betul melandaskan iman percaya kita kepada Dia. Dan tidak akan pernah berbalik lagi. Kapanpun dan bagaimanapun situasinya. Tidak seperti orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi di sini. Pondasinya tidak kuat Bapak, Ibu dan Saudara. Karena pondasinya tidak kuat, maka mereka, jadi kalau ada orang bilang begini, iyalah Tuhan kalian masa lahirnya di kandang domba? Masa hanya dibalut dengan kain lampin, matinya disalib? Kalau orang yang tidak kuat imannya akan bilang, oh iya juga ya, ngapain juga aku percaya dengan yang seperti itu. Tetapi orang yang kuat imannya akan bilang, dengan cara sederhana itulah Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi enggak, tanda kutip Bapak Ibu, saya mau bilang, bukan harus dengan cara wow, ya, dengan cara yang megah sudah menjadi jaminan bahwa dia menjadi juru selamat, bukan. Tetapi dimulai dari cara yang paling sederhana, dari lahirnya di kandang domba, dari pembalut yang membalutnya adalah kain lampin, itu juga mampu dan sanggup menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita.
Nah, inilah tujuan dari surat Ibrani ini sebenarnya dituliskan. Jadi untuk menopang jemaat supaya tidak beralih keyakinan dan kepercayaannya. Supaya jangan gadai imannya. Cukuplah di jalan Jamin Ginting banyak gadai-gadai. Budi gadai, gadai senyum, gadai menangis, gadai merana, gadai meratap. Tapi kalau kita, janganlah iman kita sampai. Cukuplah cintamu kepada abang yang gadai. Tetapi kalau iman tidak boleh. Tapi kalau iman tidak boleh gadai. Nah, berarti kalau seperti itu harus mengenali Yesus dengan benar. Harus tahu siapa Yesus yang kita percaya. Siapa Yesus menurut orang-orang Ibrani itu. Supaya tahu kalau menghadapi cobaan, supaya mereka kuat. Jadi ini nampak dalam kehidupan sehari setiap manusia. Kalau dia bilang Tuhannya kuat tetapi dia suka medele, berarti dia tidak percaya dengan Tuhan yang kuat itu. Kalau dia bilang Tuhanku hebat, tetapi dia tidak pernah menanggung dan tidak sanggup menanggung beban pergumulannya, berarti tidak benar seperti yang dia bilang. Wajah Tuhan itu harus nampak di wajah kita. Kalau kita boleh kuat dalam menjalani kehidupan kita, itu karena Tuhan kita yang kuat. Jadi kalau ada orang yang bilang Tuhanku hebat, Tuhanku kuat, Tuhanku luar biasa, yes, inna. Tetapi dia kalau menghadapi pergumulan langsung medele dan medate, berarti tidak seperti yang dia bilang dan tidak seperti yang dia kenal. Maka mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh adalah kalau kita bisa melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita bilang Tuhan kita itu kuat, maka kita juga harus kuat menjalani kehidupan. Kalau Tuhan kita bilang Tuhan itu maha penghibur, maka kita juga harus terhibur di tengah-tengah duka dan pergumulan yang berat. Kalau kita bilang Tuhan itu maha penolong, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Iya, jangan bilang Tuhanmu kuat tapi kita suka medeli dan medate. Kau bilang Tuhanmu hebat dan luar biasa, sementara kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau seperti itu enggak sinkron Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita itu adalah kuat dan luar biasa, penampakannya adalah dalam diri kita pribadi. Lepas pribadi. Kalau tidak seperti itu, orang akan bilang, katamu Tuhanmu kuat, kau? Iya kan? Maka para ibu-ibu ini kalau datang mengapuli sesamanya ibu-ibu yang sedang medele, kuatlah Eda. Seperti Tuhan kita yang kuat itu. Datang ledanya ini dengan menangis. Gak sanggup aku Eda dengan perbuatan amang baumu ini. Diapain kau rupanya Eda? Gak tahu lagi aku Eda. Padahal pada hari Kamis, bangku depan lagi. Iya bangku satu itu. Gak boleh ada yang dang boya dong nama nuluk kursi naik. Sempat ada yang mengambil kursinya dia pulang, putar balik. Kenapa? Diambil kursiku. Tunjukkanlah kalau kau pada hari Kamis bangku satu. Pada hari Jumat bangku satu. Pada hari apa lagi? Jangan bangkumu bangku satu tapi imanmu bangku 10. Gak nyambung dong. Iya kan? Bukan berarti soal dudukan ini ya Bapak Ibu. Anu gak bisa dong bangku seada sugut. Kena kata Mang Pendeta Limbong Indah Muse. Silahkan bangku satu pun gak apa-apa. Tapi tunjukkan dengan iman dan percaya. Jadi boleh dia di bangku 3 dan 4. Tetapi tetap imannya tetap bangku. Iya. Harus ditunjukkan. Jangan ada apa-apa aja sudah goyang. Karena pribadi Yesus yang kita kenal itu adalah pribadi yang hebat dan luar biasa. Meski lahirnya memang agak sedikit mencurigakan. Meski lahirnya sedikit sangat tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi ingat, yang lahir itu adalah juru selamat. Biar lahirnya di kandang domba, yang penting kuasanya. Maka saya bilang tadi malam begini, jangan tergoda dengan bungkus yang terlalu indah, tapi isinya zong. Ada sesuatu yang dibungkus dengan sangat rapi, tapi isinya, tapi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin itu, ternyata isinya adalah juru. Jadi jangan lihat dulu Bapak Ibu. Don't judge a book by its cover.
Jangan menjudge sebuah buku dengan sampul. Jelek kali sampulnya. Melihat orang pun kayak gitu. Jelek kali ya. Gak selera awak inna. Kenapa rupanya gak suara selera kita? Buka dulu ke dalam telisik dulu. Makanya kalau ada orang, kok mau kau sama dia? Kau ganteng istrimu. Aduh satabihi tahun. Kenapa rupanya? Belum tahu kau. Hatinya itu bro. Lembut selembut Bika Ambon. Hanya di Medan ada Bika Ambon. Di Ambon aja nggak ada. Iya kan? Jadi lihat dulu sampai ke dalam. Jangan hanya cover. Siapa yang nggak bisa memoles cover zaman ini? Siapa? Semua bisa. Tampaknya bagus, tampaknya indah, tampaknya cantik. Setelah dibuka. Saya pernah ya Bapak Ibu bertemu dengan seorang ibu pesta. Dia ada pangulihon anak keluarganya. Cantik sekali ibu ini. Sanggulnya 5 km ke atas. Begini. Tasnya branded. Bajunya sampai menyala. Dia di sini tapi sampai ke pintu sana apanya? Panjang ekor-ekornya itu. Apa namanya? Satu tiki lagi. Suatu waktu tertutup dia. Apa bahasa Indonesia tertutup? Tersandung. Makelai. Cakap kotor dia. Kupikir gini. Cantiknya luar biasa. Bajunya sampai ke depan pintu sana. Tapi hatinya sedang tidak beres. Dalam hatiku gini, amang Tuhan. Songoni bagak ni natau nalirang songoni bagak ni. Jangan terkecoh dengan sampul. Jangan terkecoh dengan tampilan luar. Ada banyak cara sekarang untuk memoles bagian luar. Tetapi orang tidak memperhatikan tampilan. Maka yang dibungkus dengan kain lampin itu. Sesungguhnya di dalamnya adalah juru selamat. Bungkusnya sederhana. Tapi isinya. Baik majuan notu ibu-ibu on. Amang kado ulang tahun ya. Atau kado Natal. Bungkuslah dulu nanti dengan kain koran-koran. Pasti mulai cemberut dia. Ngeritik doh bapak ni taronggel. Lah om malenom mutuau gitu kan. Belum dia buka. Tapi setelah dia buka bungkus demi bungkus. Ternyata di dalamnya ada berlian. Anggosoi ranggutok ko inang sape madinggang. Ini baru suamiku yang kemarin suami orang. Kan gitu ya. Iya. Karena apa? Pak, kukira kau gak tahu kesukaan mami. Ya kan? Rupanya di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada berlian. Jadi bungkusnya boleh. Yang tidak baik-baik saja bungkusnya boleh koran. Tetapi isinya dibanding dengan bungkusnya mewah. Tapi dalamnya. Udah ketawa nih duluan. Memang kau suami idaman para istri-istri sejagat raya netok kan. Dibuka. Gitu dibuka dilihat. Suami tak berotak. Ada kayak gitu Inang. Dari senyum Inang sekalian kayaknya tidak ada sih. Ya kan? Gitu dibuka langsung dia baik. Gak ada pikiranmu ya, Natal lah Natal. Kayak ginilah caramu menghormati seorang istri. Hari ibu lah hari ibu. Ternyata aku sudah berkorban jadi ibu anak-anak kita. Kayak gini kau buat. Mulai hari ini jangan panggil aku ibu. Panggil saya tante. Jadi Bapak Ibu, pastikan yang dibungkus dengan lampin itu, yang dibungkus dengan kain, yang pasti saya katakan itu bukan kain yang mahal. Karena lahirnya aja di kandang domba. Tetapi lihat, apa yang di dalamnya itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam ayat 2 sampai ayat 7 dijelaskan keunggulan Yesus dibanding dengan Nabi dan utusan Tuhan itu. Katanya, Yesus itu adalah firman. Jadi kalau dulu dia dinubuatkan oleh para nabi, sekarang firman itu sudah menjadi daging dan sudah menjadi nyata. Jadi tidak diragukan lagi. Firman itu sudah berimmanuel bersama-sama dengan kita. Sudah berwujud. Masih ragu enggak?
gak ragu lagi. Karena apa? Firman itu sudah berwujud, berdaging seperti kita ini. Selanjutnya dikatakan yang kedua, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi jelas, yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan kita itu. Yang ketiga dikatakan seperti ini, oleh Dia Yesus pewaris dari segala yang ada. Maka Yesus berkuasa memberikan segala berkat-berkat bagi seisi bumi. Dan yang keempat dikatakan, Dia adalah gambar dan wujud Allah dengan kelahiran Yesus. Yang kelima, Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, menopang segalanya. Yang keenam, Kristus itu mengadakan penyucian dosa. Jelas dengan kematiannya. Yang ketujuh terakhir, Kristus sudah duduk di sebelah kanan. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini menentukan segala sesuatu dalam hidup dan masa depan kita. Maka ayat 4 sampai ayat 5 berbicara tentang malaikat Bapak Ibu. Dikatakan di sini begini. Yesus Kristus itu tidak sama dengan malaikat. Jadi kalau ibu-ibu sekalian dibilang suami di rumah, kaulah malaikatku. Kayak mana perasaan Inang? Berbunga-bunga, berlove-love. Pernahnya dibilang kayak gitu? Kaulah malaikatku. Dak ya? Memang orang Batak sedikit kurang romantis ya. Iya. Mula boleh dokon. Sayang kaulah malaikatku. Ina ngerti kerohwate. Merhua mapola songoni ho ina. Biguah narutu ho ina kan. Sudah mencoba romantis pun dicurigai. Maka itu yang membuat ujung-ujungnya besok tidak akan pernah jadi nggak ada hadiah ulang tahun. Ada itu lihat di lemari. Oh gini doang. Ya udah. Selesai lah gitu aja. Karena mencoba romantis pun romantisnya dicurigai. Nah, di sini dikatakan di pasal 1 ayat 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini kepada siapa disampaikan Bapak Ibu? Kepada malaikat kah? Kepada malaikat kah? Bukan. Ini disampaikan kepada Yesus saat dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu datanglah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Lalu dikatakan ada suara dari surga berkata, engkaulah anakku, hari ini engkau kuperanak. Iya. Dikatakan engkau kuperanakan pada hari ini. Itu bukan disampaikan kepada malaikat. Maka saya mau katakan, malaikat tidak lebih tinggi dari Yesus Kristus. Tapi apakah malaikat itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam konfesi HKBP pasal yang ke-17 tahun 96 dikatakan seperti ini. Kita percaya dan mengaku bahwa malaikat adalah ciptaan Tuhan Allah yang taat kepada Dia dan roh pelayan yang diutus untuk membantu para pewaris keselamatan. Jadi malaikat itu adalah sekali lagi ciptaan Allah. Kapan dicipta? Karena dalam hari pertama sampai ke-6 sepertinya kita tidak mendengar bahwa malaikat itu. Karena dalam firman Tuhan dibilang seperti ini. Allah mencipta dari yang Dia tahu dari pikirannya, baik yang tidak dilihat oleh manusia, baik yang dilihat oleh manusia. Jadi bisa Dia mencipta bukan karena manusia melihat, enggak. Segala sesuatu dicipta oleh Tuhan. Jadi kalau dalam penciptaan itu tidak disebut ada malaikat dicipta, tetapi malaikat itu adalah ciptaan Tuhan yang diutus untuk membantu para pewaris keselamatan. Dan malaikat itu adalah taat kepada. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus itu lahir, yang pertama-tama diutus oleh Tuhan kepada gembala siapa? Malaikat. Kalau malaikat itu lebih tinggi dari Yesus, gak mungkin diutus. Kaulah ke situ ya malaikat, enak kali kau. Aku lebih tinggi dari kau. Kok kau utus pula aku, kan gitu.
Jadi malaikat itu adalah sungguh-sungguh utusan Allah. Jadi malaikat itu bukan lebih tinggi dari Yesus itu sendiri, tetapi malaikat. Jadi kalau kita percaya ada malaikat, iya. Tetapi masih lebih tinggi kuasa Yesus dibanding dengan, karena malaikat itu adalah utusan. Jadi ketika Tuhan mengutus, pergilah kepada gembala dan sampaikan bahwa Yesus akan lahir ke dunia. Dia pergi. Meski digambarkan para ibu-ibu dan anak-anak malaikat itu gini-gini. Jadi nggak melulu gini-gini ya. Jangan pula nanti gini-gini inang di rumah. Udah datang malaikat buruh. Enggak. Tapi lah nadong do mas naison. Udah datang malaikat bermas. Setungin non. Ya. Jadi tidak semua yang kayak gini-gini itu adalah, iya, itu hanya penggambaran. Ya, supaya kita tahu, oh beginilah wujudnya. Jadi enggak semua yang kayak gini adalah, apalagi yang kayak gini-gini itu. Nah, oleh karena itu dikatakan lagi di ayat yang berikut ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Tidak pernah disampaikan kepada malaikat. Tetapi hal itu disampaikan kepada Yesus Kristus. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat. Lihat, kalau Yesus adalah malaikat, gak mungkin Yesus menyembah Yesus. Ayat yang ke-6. Semua malaikat menyembah dia. Kalau ada orang bilang malaikat itu ya Yesus lah, bukan. Malaikat, Yesus. Kalau ayat 6 membuktikan, kalau Yesus adalah malaikat, gak mungkin diri kita sendiri menyembah kita sendiri. Benar? Itu logikanya. Jadi malaikat itu utusan Allah dan Yesus itu adalah anak. Dan tentang malaikat itu berkata, malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Allah dikatakan, tahtamu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi berbeda Bapak Ibu dan Saudara. Ya, nah jadi dikatakan di sini ayat yang terakhir, ayat yang 10 dan 11. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti semua yang ada di dunia ini ternyata akan usang seperti pakaian. Tetapi yang kekal adalah hanya Tuhan dan firman-Nya. Maka kita sudah kenal sekarang siapa Tuhan kita itu. Apa yang tidak berakhir di dunia ini Bapak Ibu dan Saudara. Pakaianmu yang cantik dan bagus ini, besok ini kala mode, datang model baru, tinggalkan yang ini. Karena takut dibilang para hari Kamis, bajumu sudah ketinggalan zaman. Ada baju yang tetap modelnya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Berubah-ubah. Seperti itulah kehidupan manusia. Semua akan tertinggal, berubah. Yang tetap adalah hanya Tuhan yang kita percaya. Amin. Jadi masih ragu nggak percaya sama dia Amang dan Inang? Meski lahirnya di kandang domba, tidak akan pernah lagi. Never. Tidak akan pernah. Sampai kapanpun kita akan terus percaya kepadanya. Meski lahirnya di kandang domba itu sendiri. Malaikat hanya yang diutus untuk melayani manusia. Dan harus memperoleh keselamatan melalui kerja mereka. Maka malaikat itu adalah bertugas untuk melayani manusia. Dan tidak dapat disetarakan. Tidak dapat disejajarkan dengan Yesus sang penyelamat. Tidak dapat disejajarkan. Jadi malaikat tetap malaikat. Yesus adalah sang penyelamat. Maka Yesus adalah pengantara kita satu-satunya kepada Allah. Jadi siapa Yesus? Oleh darah dan oleh pengorbanannya, kita secara pasti mendapat hubungan langsung kepada Allah, kepada Bapa di sorga. Lewat Yesus satu-satunya adalah jalan. Dan apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang mau disampaikan firman ini Bapak Ibu? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah jadikan seluruh hidup kita persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tetap dan kekal, maka jadikan hidup kita ini menjadi persembahan yang harum dan yang tetap bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya bagi kita, maka kita juga mempersembahkan hidup kita demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua,
percaya firman sepenuhnya, itulah kuasa Tuhan. Jadi pertanda bahwa kita mempercaya Dia, percaya dengan firman-Nya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak mungkin lagi dalam penampakan fisik di dunia ini, tetapi firman-Nya ada dan setiap hari menyapa kita, maka percaya kepada sapaan firman, jangan ragu-ragu. Allah hatani paditaidoi, bukan, percayalah kepada firman dan kuasa firman itu sendiri. Dan menyembah Tuhanlah dalam kerendahan hati dengan tulus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menutup khotbah ini dengan satu kisah yang sangat menginspirasi kehidupan kita. Seperti kehidupan yang saya bilang tadi, kalau Yesus dimulai dari lahirnya di kandang domba, ada seorang yang bernama Fanny J. Crosby yang menulis lagu Dung Tuhan Yesus Napunaau, ku berbahagia yakin teguh. Dia adalah seorang perempuan yang lahir dalam keluarga miskin. Bapak Ibu dan Saudara, di usia 6 minggu, dia flu dan demam. Ketika dia flu dan demam, dibawa oleh mamanya ke dokter. Tetapi ketika dibawa ke dokter, ternyata dokternya malpraktek. Akhirnya menjadikan matanya buta. Usia 6 minggu. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu dan Saudara, di usia 6 minggu itu, ketika matanya buta, dia tetap menjalani kehidupannya sampai kemudian dia dewasa. Dan setelah itu 6 bulan berikutnya, ayahnya, bapaknya meninggal. Lihatlah dulu, buta, 6 bulan kemudian bapaknya meninggal. Berjalan kehidupan, dia menikah juga dengan seorang yang bernama Alexander Van Alistin, yang juga adalah seorang musisi buta. Sama-sama buta. Dan setelah itu Bapak Ibu, mereka punya anak, punya putri perempuan. Tetapi tidak begitu lama anaknya ini juga meninggal. Kalau kita orang Batak bilang dang si taonon ni halak Batak biang. Holak kuling nama manaonon. Setelah itu dia menikah, anaknya mati, meninggal. Tetapi dalam kondisi mata buta, dia bisa menulis 8.000 syair lagu, termasuk ku berbahagia yakin teguh. Tahu nggak Bapak Ibu dan Saudara? Terakhir ditanya kepada dia, Fanny, seandainya kepadamu diberi kesempatan meminta, manakah yang akan kau pilih? Lahir buta atau lahir normal? Dia bilang dalam pengakuan imannya, saya akan tetap memilih lahir buta. Heran dulu, Mamang Inang. Siapa pula kalau bisa memilih dipilihkan apa? Lahir? Orang bertanya-tanya kenapa? Ya, karena kalau aku mati dengan buta, tetap dalam iman percayaku kepada Tuhan, kelak wajah yang pertama kulihat adalah, setelah kematian ini, wajah yang pertama kulihat adalah wajah Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, kisah ini menginspirasi banyak sekali manusia di tengah-tengah dunia ini. Yang matanya bisa melihat, yang matanya celik, yang matanya bisa melakukan banyak hal. Ternyata diinspirasi oleh kisah Fanny J. Crosby ini, yang tadinya dia buta, ternyata dia bilang, karena dengan iman percaya kepada Yesuslah, Dia yang kupercaya itulah yang membuat aku teguh dan kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Maka Bapak Ibu, kalau kita belum separah Fanny J. Crosby dalam kehidupan kita, tetaplah kuat dan semangat. Karena Allah yang kita percaya, yang lahir, yang kita peringati hari ini sebagai hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, ternyata Dia adalah Allah yang kuat, yang meneguhkanmu dan yang memberikan semangat kekuatan kepadamu menjalani kehidupan dan keluargamu ke depan. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan menganugerahkan anakmu yang tunggal itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami senantiasa menyembah Yesus anak Allah itu, sebab Dialah Tuhan yang kami percaya menyelamatkan kami dari segala dosa dan menyelamatkan kami dari kematian. Kami percaya kepada Tuhan kami. Kami mengenal pribadinya
Dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang sungguh-sungguh, kami akan semakin kuat menjalani kehidupan kami ke depan bersama-sama Sang Juru Selamat kami itu. Karena itu, biarlah pada pesta Natal yang pertama, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepada Dia, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan seterusnya sampai akhir kehidupan kami, biarlah kami terus mempercaya Dia sebagai satu-satunya Tuhan, dan atas kondisi serta keadaan apapun kami tidak akan pernah beralih keyakinan, sebab kuasanya, pribadinya, dan anugerahnya telah nyata kami rasakan dan kami nikmati. Meski memang lahirnya di kandang domba, dalam palungan yang sangat hina itu, tetapi kuasanya dapat menyelamatkan semua manusia berdosa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah terbesar yang pernah kami terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap mengimani dan menghidupinya dalam sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih, berkati juga semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pesta Natal yang pertama ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, menguatkan kami dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Semua jemaat Tuhan yang hadir dari anak-anak, remaja Naposo Bulung, Ama Ina, begitu juga yang sudah sampai lansia, yang bersama-sama merayakan sukacita peringatan hari kelahiran Yesus Kristus hari ini. Biarlah sukacita Natal menjadi bagian dan milik kami. Kami bawa pulang ke rumah kami, di rumah kami penuh damai, di tempat kami bekerja penuh damai, bersama-sama dengan keluarga kami juga kami hidup dengan penuh damai. Hari ini juga kami akan menerima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Biarlah dengan kemurahan Tuhan kami memperoleh pengampunan dosa, dan kami akan menghidupi kehidupan yang lebih baik ke depan dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu, menjauhkan segala dosa dan pelanggaran. Itulah bukti bahwa kami mengenal Engkau, kami melakukannya lewat kehidupan dan keseharian kami, melakukannya untuk Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, bagimulah kiranya kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. Dimuliakanlah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.